Pemirsa, kerama Bali begitu kental dengan ajaran dan tatwa Kandepat atau sering disebut Nyamepat, mulai dari Kandepat Buta, Rare hingga Kandepat Sari dan Kandepat Dewa. Ini tercermin dari jenis pelinggih di tiap kerajaan atau sanggah dan persembahan harian dan hari suci. Seperti sebagian umat Hindu di Bali yang ngaturang soda dan sate karangan tiap penampahan galungan Selasa 18 November 2025 di Pelinggih Tugu Karang. Ada juga yang melakukan upacara mebia kaunan. Apa makna di balik itu semua? Ikuti laporan berikut ini. Pelinggih Tugu Karang adalah pelinggih wajib ada di tiap perumahan umat Hindu, baik berupa rumah wad atau asal maupun rumah baru. Di pelinggih ini berstana Nyamopat kita, yakni Banaspati, Mawerdi dados Ratu Alangkajeng, Mawerdi lagi menjadi Imade Jelau dan Sang Hyang Licin. Beliau menjadi penjaga skala dan skala pemilik rumah, baik dari energi negatif manusia, alam hingga makhluk gaib yang mengganggu manusia. Makanya menurut Juru Mangku Nyaman Jiwa, salah seorang penekun Dharma mengatakan beliau disebut Kala Raksa. Sebutan beliau juga bisa berubah sesuai tempatnya, yakni Guru Raksa, Sri Raksa, Rudra Raksa, dan Siwa Raksa jika di tengah-tengah. Nah, mengapa umat Hindu mempersembahkan hidangan besar berupa ulam karangan atau nasi yang dilengkapi lawar dan olahan serta sate 30 buah tiada lain adalah simbol menyomiokan semua buta atau energi negatif dalam diri dan alam semesta. Dan ketiga sehari sebelum galungan pada prinsipnya, kata Jero Mangku, terah meregan di balik ini untuk memperkuat nyengkeraga atau diri sendiri dan alam semesta atau Buana Agung agar harmonis. Dengan demikian umat nyaman merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma di hari suci galungan. Menurut Jero Mangku Jiwa, masih banyak versi yang mengulas soal Nyamopat, termasuk tradisi mebia kaunan saat penampahan galungan. Namun jika dihubungkan dengan galungan, kajian pustaka menunjukkan bahwa sejak hari Minggu sebelum hari raya galungan, kita didatangi oleh Sang Kalatiga sebagai simbol keburukan. Sang Kalatiga ialah Sang Buta Galungan, Sang Buta Dungulan, dan Sang Buta Amangkurat. Mereka adalah simbol angkara, tidak suci. Jadi dalam rangkaian hari raya galungan, umat berperang bukanlah melawan musuh berbentuk fisik, tetapi musuh dalam diri sendiri dengan simbol Sang Kalatiga. Hari pertama datang Sang Buta Galungan, hari kedua Sang Buta Dungulan yang mengunjungi kita pada hari Senin Dungulan keesokan harinya. Kalau Dungulan berarti menundukkan atau mengalahkan. Hari ketiga datang Sang Buta Amangkurat pada Anggara Wage Dungulan. Amangkurat sama dengan menguasai dunia, dimaksudkan menguasai dunia besar Buana Agung dan dunia kecil ialah badan kita sendiri Buana Alit. Pada aturan saji ulam karangan niki hanya katur ke jero penunggun karang. Kembali niki reng acap ida reng penunggun karang sana mau parap nika Sang Kala Raksa nika Buddha Kala Raksa nika linggih ida sana madue semeton papat dados lima ring ulam karangan nika katur untuk Sang Panca Buddha. Mangda Sang Panca Buddha nika napi wastane ngesang makin rahina makin mangda bersih sami. Jadi ngelantur untuk rahina bejang sana jadi katur ring sang tiga Buddha. Sana mau para Buddha Dungulan, Buddha Galungan, Buddha Amangkurat. Jero Mangku Jiwa menambahkan makna ngaturang soda ulam karangan berarti meneguhkan hati dengan mengalahkan kekuatan buruk agar nyomio lewat Ratu Sakti Penunggun Karang, Kala Raksa, untuk keesokan harinya bersiap menerima anugerah ide yang widewasa. Swecca Bali TV.